Bapak itu jam 9 malam ketemu terakhir dengan anak dan istri, pergi langsung ke Cijengkol. Dan bermalam di sana. Sebetulnya dan sebenarnya Bapak itu tidak tahu perencanaan, tidak tahu kejadian. Cuma setelah akan bermain golf, Bapak pergi dari sana jam 7, datang ke sini sudah ada kejadian. Maka Bapak banyak yang menggoreng di dalam setelah datang di rumah itu. Setelah Bapak melapor ke polsek, sebetulnya sebelum ke polsek itu ke mamah angkatnya Danu dulu. Dan bermalam di sana. Sebetulnya dan sebenarnya Bapak itu tidak tahu perencanaan, tidak tahu kejadian. Cuma setelah akan bermain golf, Bapak pergi dari sana jam 7, datang ke sini sudah ada kejadian. Lihat di berbagai media berita di Indonesia ini, kebanyakan para pelaku atau di dalam hal kasus besar pembunuhan, pemerkosaan, dan masih banyak lagi, itu bisa disimpulkan ternyata para pelaku itu kebanyakan orang-orang yang sudah saling mengenal dengan korbannya, ya bisa dari keluarganya atau juga saudara yang lain. Benar juga, dalam hal kasus Subang ini, yang menyerahkan diri pihak keluarga, yang membongkar dari keluarga, yang terlibat dari keluarga, orang dekat korban. Luar biasa kasus Subang ini, ya kan? Nah, kenapa kasus Subang ini kok mandeg 2 tahun lamanya? Dan juga Ramdhanu bungkam 2 tahun lamanya. Menyimak keterangan dari Ahmad Taupan, kuasa hukum dari Ramdhanu, yaitu menduga bahwa kekuatan besar di balik kasus ini kemungkinan ada, yang membuat sampai saat ini kasus baru terbongkar kemarin, yaitu kliennya menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Kalau Dhanu tidak menyerahkan diri, menurut Ahmad Taupan, sampai ganti presiden pun tidak akan terungkap seperti itu. Apakah Dhanu adalah seorang keluarga dari lingkaran keluarga besar Pak Yosef Hidayah? Iya, kita bilang. Ini kita membahas fakta, bukan opini dan asumsi. Nanti teman-teman bisa menyimak di Harian Republika keterangan Pak Ahmad Taupan. Ini kita membahas fakta yang sudah terjadi di kasus Subang ini. Ahmad Taupan mengaku kliennya selama ini 2 tahun bungkam. Kenapa? Karena mengalami tekanan yang luar biasa. Selain itu, jika ia membongkar kasus pembunuhan di Subang ini, yaitu korbannya Ibu Tuti dan Amel, dikhawatirkan tidak ada yang melindungi. Betul juga teman-teman. Waktu dulu pertama awal kasus ini mencuat, kan Ramdhanu sama Yoris itu diperiksa di Polsek, di Polres Subang juga, didampingi oleh Pak Indra Zainal kan waktu itu. Setelah itu Pak Indra Zainal lepas, dan juga ini Ramdhanu dicarikan kuasa hukum oleh Heri Susanto. Dapatlah Pak Ahmad Taupan. Mungkin juga di sini Dhanu berubah-ubah itu. Pertama tekanan berat, kedua ada ancaman kalau kasus ini terbongkar, maka Dhanu dan keluarga lah yang akan celaka seperti itu. Dan sekarang Dhanu membongkar karena ada perlindungan baik ke Dhanu dan juga keluarganya, teman-teman. Nah, di sini ada pernyataan dari Bapak Ahmad Taupan. Dari awal Dhanu diarahkan jadi tumbal. Mana berani membongkar kalau gak mentalnya kuat. Betul sekali ya. Tersangka Y menyampaikan keluhan-keluhan curhatan tentang kekesalannya dengan korban, sehingga Dhanu diminta, sudah no, bantu Amang, tolong Amang karena Amang mau beri pelajaran. Kami bisa memahami ketika dia bisa melakukan apa yang disuruh oleh tersangka Y untuk melakukan bagian-bagian yang diperintahkan oleh tersangka Y itu, karena memang Dhanu sangat hormat, sangat segan, sangat takut sama orang yang namanya tersangka Y ini gitu. Banyak ini tendensi-tendensi atau juga tekanan ke Ramdhanu ini.
Ya dulu juga memang ya kita mendengar ucapan Yosef Hidayah, ayo tuh si Danu kuncinya membongkar kasus ini. Mungkin itu adalah ghost yang ngeghost gitu. Danu berani gak ayo membongkar kasus ini? Aku meneliti, menganalisa dari dulu ucapan Yosef seperti itu berarti sudah tahu, sudah paham pelakunya. Ternyata Danu berani membongkar kasus ini, lah kok ternyata dia yang disebutkan. Mimin, Arigi, Abi, Pak Yosef, itu yang disebutkan Ramdhanu sesudah menyerahkan diri ke Polda Jabar sebagai pelaku, mengakui keterlibatannya, bukan keterangan saksi, tapi keterangan pelaku, menyebutkan Yosef, Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi. Otomatis ditahan oleh pihak kepolisian ya. Lalu Pak Ahmad Taufan menegaskan bahwa Danu bukan pelaku utama yang melakukan eksekusi. Namun yang bersangkutan berada di lokasi tempat kejadian perkara dan diperintah oleh Yosef Hidayah dan juga pelaku lainnya. Tentu saja Ramdhanu ini otomatis dia itu kan kalau dibilang dia itu membantu ya, atau anak buah dari Pak Yosef Hidayah, bekerja di Pak Yosef, dibayar digaji oleh Pak Yosef Hidayah, kan seperti itu. Majikan mungkin seperti itu kalau secara kasar kita ya. Dia punya majikan, punya bos yang harus apapun manut terhadap majikan tersebut, seperti itu. Nah, tapi dalam hal kasus Subang ini, kenapa Ramdhanu bungkam dan semuanya bungkam dan juga barang bukti banyak yang hilang, seperti itulah berita di TKP atau tempat kejadian perkara. Karena apa? Melihat di berbagai keterangan media dan juga berita, bahkan ini langsung dari Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo dan juga Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan di sini tidak mengatakan oknum, tapi ada polisi yang masuk ke tempat kejadian perkara, yaitu di tanggal 19 Agustus. Disinilah menjadi perbincangan publik. Ada dua cerita di dalam tanggal 19 Agustus ini. Pertama, masuknya Banpol dan juga masuknya rombongan Mulyana untuk mengambil kucing dan juga mengambil paket amel. Disitulah alasannya. Di sini banyak analisa publik. Wah, itu bukan mengambil kucing, tapi mengamankan barang bukti. Ternyata benar. Saya pernah ngobrol sama Yoris yang belum di-up ke media. Waktu itu tidak ada di media, teman-teman. Ini hanya obrolan waktu saya baru kenal dulu ya. Ternyata di dalam TKP itu diambillah full golf dan diserahkan oleh papahnya atau oleh Pak Yosef ke Yoris dengan tangan telanjang. Seperti itu. Yoris kaget. Kenapa ya si papa kok menyerahkan itu stick golf dan juga full golf katanya. Yoris kaget juga, itu kan di TKP di dalam. Nah, lalu Yoris langsung menyerahkannya ke kepolisian. Dan kemarin mungkin teman-teman sudah menyimak juga dengan keterangan Ibu Leni Anggraini, kuasa hukum dari Yoris, bahwa hal yang sama yang disampaikannya seperti itu. Itu hal yang sama dengan yang dikatakan ke saya dulu, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, dalam hal kasus Subang ini, di tanggal 19 Agustus itu bisa jadi di sana dugaan kita mengambil barang bukti, menghapus jejak, menghilangkan sidik jari atau DNA, karena tidak mungkin kasus ini lama menggantung kalau tidak ada bantuan orang-orang yang memahami tentang hal kasus, tentang hal sidik jari, jejak, dan masih banyak lagi. Ramdhanu tidak mungkin tahu DNA sidik jari, ya kan? Pak Yosef juga ya mungkin tidak tahu, Bu Mimin, Arigi, dan juga Abi. Tapi ternyata pas melihat di pemberitaan dari Dirkrimum dan Kabid Humas, ternyata ada bantuan dari orang-orang yang mengetahui hal itu. Waduh, kacau ya. Orang-orang yang merusak TKP, yang menutupi masih keluarga mereka. Yang menyerahkan diri masih keluarga mereka. Dalam kasus Subang ini, kebanyakan dalam kasus besar seperti pembunuhan dan juga mungkin pemerkosaan dan masih banyak lagi kasus-kasus besar, ternyata para pelaku itu tidak jauh-jauh amat adalah orang yang sudah mengetahui kelemahan di dalam lingkaran keluarga itu. Dalam kasus Subang, ini fakta dan data yang sudah kita bahas selama ini, teman-teman ya. Ternyata orang-orang yang sudah sayang terhadap Ibu Tuti, yang sudah
hidup bareng dengan Ibu Tuti. Waduh, sadis amat ya teman-teman. Ini ada motif-motif tertentu di dalam kasus Subang ini. Bisa jadi motifnya uang, kekuasaan. Kita sudah bisa nebak-nebak lah dari dulu juga kenapa Ibu Tuti dibunuh dan Amel dan siapa pelakunya. Tidak mungkin orang Amerika, ya kan? Ternyata sekarang terbukti. Itu bibi ya, mudah-mudahan Danu di sananya sehat, lancar, sing kuat. Sing lancar, Danu sana harus kuat, harus jujur, terus terang gitu. Jangan ragu-ragu kalau ada yang itu di sana. Udah Yusef, apa kamu jangan keganggu sama itulah, pokoknya harus dari hati kamu itu keluar gitu. Jadi lebih ke ketakutan, kekhawatiran, kalau dia buka nyawanya melayang, kalau dia buka orang tuanya nyawanya melayang dan lain-lain. Lebih ke arah situ kalau saya lihat, Bang. Dan memang itu yang diakui sama Danu gitu, Bang. Dan itu Danu menyampaikan bahwa sebelum dia keluar dari rumah pamitan dari tersangka Y, memang ada penekanan dan ancaman bahwa tidak boleh bocor, tidak boleh tidak boleh kebongkar dan lain-lain gitu, Bang. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Semangat terus, intinya kasus Subang ini viralkan. Semoga cepat selesai dan dikabarkan ada rekonstruksi di hari Rabu lusa sebentar lagi ya. Semoga kepolisian diberikan kelancaran dan kemudahan. Nanti persidangan, vonis, beres teman-teman. Ini banyak juga yang mengatakan satu truk pelakunya yang terlibat seperti itu. Terima kasih teman-teman, salam sehat untuk semuanya, bye-bye.